Bang, kemarin lagi rame nih masalah Loli dan Fadel yang sempat dijemput paksa oleh ibunya Nikita Mirzani. Abang melihat kasus ini seperti apa sih, Bang? Ya, ini kasus fenomena sosial ya, Hmm. yang terjadi dalam ruang publik ya. Maka penjemputan paksa oleh orang tua itu menjadi perhatian publik. Apalagi reaksi yang dijemput itu kan mengeluarkan narasi-narasi Ya. yang melukai perasaan hati seorang ibu. Nah, kita lihat dalam konteks hak ya, bahwa seorang ibu memiliki tanggung jawab besar dalam semua aspek berkaitan dengan kelangsungan hidup seorang anak gitu. Apalagi Loli ini masih tergolong anak di bawah umur. Tentunya masih tergantung atau menaruhkan harapan perhatian terhadap anak itu adalah dari orang tua kandungnya dari Loli. Oke, Bang. Bisa kita lihat juga kemarin kan Nikita pun sampai menjemput paksa datang untuk anaknya gitu. Nah, ini kan juga banyak netizen juga yang mengatakan kayaknya nggak pantas lah atau apalah. Tapi kalau secara dalam segi hukum, apakah itu masih dalam hak-hak orang tuanya sendiri untuk melaksanakan hal itu? Apalagi sekarang bisa kita bilang Nikita juga menuntut kepada pacarnya Loli, si Padel itu, karena tindakan asusila terhadap anaknya. Nah, abang melihatnya seperti itu? Iya, kita melihat bukan lebih kepada teknis ya, bagaimana menjemput anaknya itu, tapi lebih jauh dari itu adalah substansinya. Penjemputan itu adalah misi keselamatan terhadap Loli. Saya pikir pendapat saya bahwa apa yang dilakukan Nikita itu masih dalam koridor yang tepat, dan tidak bisa Loli atau pihak lain mengargumentasi bahwa adalah satu tindakan melanggar hak asasi. Nah, kecuali Loli ini sudah bukan anak di bawah umur, lalu sudah berkeluarga, dia memiliki hak-hak hidup, lalu dia memiliki hak-hak untuk mendapat kenyamanan di dalam rumah tangganya. Tapi lagi-lagi ini Loli masih anak di bawah umur, tentunya orang tua memiliki hak untuk melakukan pengawasan, lalu pemeliharaan, sekaligus memperhatikan hak-hak dia sebagai anak. Itu yang substansinya. Jadi ketika substansi ini jauh lebih besar manfaatnya, maka hal teknis harusnya tidak dipersoalkan. Apakah dia datang itu melanggar hukum? Sama sekali tidak melanggar hukum. Apalagi Nikita Mirzani melibatkan aparat-aparat yang ada yang berkaitan dengan tentang anak. Misalnya KPAI, Komnas Anak, lalu dia datangkan juga dokter. Itu sangat baik menurut saya. Tindakan-tindakan Nikita Mirzani adalah tindakan sukses, layak dan wajib dilakukan orang tua terhadap anak. Nah, kita geser ke masalah hukumnya, Bang. Saat ini kita kan menuntut bahwa si Padel ini melakukan asusila terhadap anaknya. Nah, kan di situ juga kemarin sempat terjadi yang disebut penyitaan barang-barang bukti ya, Bang, seperti handphone si Loli dan ini. Apakah itu memang dalam koridor prosedural dalam koridor hukum sendiri itu, Bang? Ya, dapat saya jelaskan penyitaan itu begini. Penyitaan berdasarkan pasal 38 sampai 46. Itu diatur dalam KUHP. Penyitaan itu adalah suatu rangkaian tindakan penyidik untuk melakukan pengawasan, pengamanan terhadap benda yang tidak bergerak dan bergerak, yang terwujud dan tidak terwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penuntutan atau peradilan. Maka penyitaan model itu dianggap sah menurut hukum untuk kepentingan pembuktian dalam penuntutan. Karena ini dalam kasus pidana ya, dalam kasus pidana. Lalu penyitaan supaya penyidik itu tidak melakukan serta-merta, maka penyitaan itu harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pengadilan. Nah, pertanyaan apakah penyitaan kemarin itu memperoleh izin atau tidak, itu sangat tergantung fakta yang di kemudian. Tetapi terhadap benda-benda bergerak itu tidak perlu
terlebih dahulu meminta persetujuan dari ketua pengadilan setempat. Karena benda bergerak itu kalau tunggu persetujuan, maka dia akan cenderung menghilangkan barang bukti. Betul. Sehingga menyulitkan dalam proses pidana itu benda-benda itu menjadi sebagai alat bukti untuk mendukung terang benderangnya sebuah tindakan pidana yang didugakan kepada Fadel itu. Oke. Nah, untuk masalah hukum yang terkait dengan tindakan, mohon maaf Bang, berhubungan badan di bawah umur. Nah, ini menarik juga nih Bang. Menurut Abang sebagai pakar hukum itu, apakah hukum yang bisa dibilang berhubungan badan di bawah umur ini cukup bisa memegang si tersangka ini Bang? Ya, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum pelapor maupun Nikita Mirzani, peristiwa-peristiwa itu jika dirumuskan, dikonstruksikan, ada beberapa pasal yang bisa dikenakan kepada Fadel. Jika benar-benar dia melakukan apa yang dituduhkan, apa yang disangkakan saat ini, sesuai dengan materi laporan. Tetapi dari beberapa pasal yang berlapis itu, pasal yang paling berat itu adalah berkaitan tentang hubungan badan terhadap orang lain, seorang perempuan yang bukan istrinya. Lalu yang kedua, tindakan asusila dilakukan terhadap anak di bawah umur. Ini mungkin jauh lebih berat daripada misalnya proses pacaran ya, atau tindakan-tindakan lain, misalnya ada kekerasan fisik. Ya katanya kan ada kekerasan fisik. Nah, itu jauh lebih ringan dan sangat serius adalah dua persoalan menurut saya. Apakah tuduhan tentang aborsi itu dibenarkan atau bisa dibuktikan? Yang kedua tentang bersetubuh atau tindakan asusila terhadap anak di bawah umur ini. Kalau ini bisa dibuktikan, ya ancaman sangat berat bagi si pelaku tadi. Nah, argumentasi suka sama suka itu menggugurkan semua argumentasi itu. Dalil itu bisa diterapkan, tidak bisa digunakan di dalam anak di bawah umur. Oke. Ya. Berarti memang bahasa suka sama suka itu ya tidak sah ketika anak itu terbukti di bawah umur Bang? Ya, misalnya kita mendengar argumentasi dalil yang disampaikan oleh lawyernya terlapor ya, lawyernya Fadel, bahwa menggiring kepada persoalan suka sama suka, lalu persoalan bisa dikawinkan saja, sesuatu konsep berpikir yang sangat keliru gitu. Konsep berpikir itu sudah sangat keliru. Kenapa? Suka tidak suka itu, tetapi suka itu tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan satu perkawinan, karena ada berhalangan dengan soal umur itu yang pertama. Itu berdasarkan Undang-Undang 174 ya. Nah, yang kedua, konsep berkaitan bahwa suka sama suka menjadi alasan persetubuhan itu tidak benar. Yang pertama, dalam konteks hukum, bahwa orang yang berhubungan badan itu harus memiliki hubungan hukum perkawinan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh berhubungan badan dan orang yang sudah dewasa. Kan begitu. Nah, ini yang menurut saya ada kekeliruan dalam pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum Fadel yang menimbulkan kegaduhan dalam ruang publik. Nah, itu menurut saya merangsang niat orang tua dari Loli itu untuk melaporkan polisi dan ingin membuktikan supaya Fadel itu bisa diadili gitu, seperti itu. Oke, Bang. Kalau melihat dari pernyataan dari kuasa hukum Fadel juga kemarin, malah menantang Nikita sampai dibilang jangan ngerasa karena banyak dekingan jadi bisa bisa seenaknya gitu. Padahal Nikita sendiri mengeluarkan bukti-bukti yang otentik gitu Bang. Nah, Abang melihatnya seperti apa? Pernyataan itu tidak pantas dikeluarkan oleh orang hukum ya. Backing bagi korban itu adalah hukum. Hukum itu adalah sarana yang dibangun untuk melindungi kepentingan hak asasi orang. Nah, maka
polisi lebih berpihak kepada pelapor, karena pelapor itu korban. Lalu dalam kasus ini tidak perlu backing menurut saya. Backing itu hukum, kan kita negara hukum. Maka pernyataan-pernyataan itu menurut saya menyesatkan, yang tidak ada korelasi dengan persoalan hukum yang terjadi saat ini. Nah, jadi backing itu tidak penting. Yang paling penting adalah kebenaran materialnya, apakah tuduhan itu benar atau tidak. Dan bagaimana cara pelapor harus membuktikan dalil-dalilnya, bahwa laporan itu layak diterima, lalu ditingkatkan proses penyidikan menjadi lidik, lalu diteruskan penuntutan dan diadili. Itu jauh lebih penting. Tetapi proses pembuktian itu juga harus wajib disampaikan oleh terlapor untuk membela haknya, sepanjang bukti-bukti itu sangat relevan dengan tuduhan-tuduhan perbuatan pidana. Jadi pertanyaan apakah siapa backing itu sebenarnya itu arogansi, tindakan seolah-olah backing itu menjadi kekuatan dalam proses penegakan hukum. Dan ini sangat-sangat disesali dilontarkan atau disampaikan oleh orang hukum yang memahami hukum. Bisa dibilang itu juga menyinggung salah satu aparat hukum yang sekarang sedang bekerja nggak sih, Bang? Iya, kata backing itu adalah orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang melakukan backup terhadap, katakan Nikita Mirzani. Nah, kalau kata backing ini digunakan oleh seorang hukum, artinya konotasinya buruk. Bahwa backing itu tidak bertindak secara objektif berdasarkan tupoksinya sebagai kepolisian dalam hal ini. Ya, menurut saya pernyataan-pernyataan ini yang tidak perlu dilontarkan dalam ruang publik dan merusak citra para penegak hukum itu sendiri. Bahwa kebenaran sejati itu adalah kekuatan bagi pelapor tanpa harus ada backing. Ya, backing dari korban, backing dari anak di bawah umur, backing dari pelapor itu adalah hukum itu sendiri sebagai panglima yang harus ditaati, yang harus dihormati dan harus dihargai oleh semua masyarakat, baik itu insan hukum seperti para pengacara itu maupun orang yang tidak memahami hukum sekalipun harus tunduk terhadap hukum sebagai panglima. Oke, Bang. Menurut Abang, apabila terbukti, Bang, kira-kira hukuman yang akan diterima Fadil sendiri akan seperti apa, Bang? Ya, ada rentetan unsur ya yang dikenal oleh umum menyatakan bahwa pasal berlapis. Nah, mulai dari pasal perbuatan tidak menyenangkan, penganiayaan, misalnya misalnya terjadi ya penganiayaan, pasal asusila, lalu ada pasal pembunuhan. Nah, jika aborsi itu terbukti ya, maka pasal-pasal yang kecil itu disampingkan dalam proses hukum itu. Pertimbangan hakim itu lebih pasal yang paling berat ancamannya. Itu adalah pasal asusila terhadap anak di bawah umur dengan aborsi. Nah, menurut Abang, langkah Nikita Mirzani saat ini apakah bisa menjadi sebuah contoh bagi para ibu yang mengalami kejadian yang mungkin sama gitu? Ya, ini pembelajaran publik ya. Ada pesan moral, ada pembelajaran hukum bahwa semua orang harus tahu di mana batas hak seorang anak yang masih di bawah umur dan mana batas hak orang tua. Ini dulu menempatkan posisi masing-masing supaya tidak memiliki multitafsir bahwa seorang anak di bawah umur memiliki hak dan kebebasan dan tidak boleh dibatasi, dilarang, dihambat atau menjadi perhatian keluarga, tidak boleh. Itu ada hak-hak itu yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia. Maka yang jauh lebih penting itu adalah dalam kasus ini menjadi pembelajaran publik, terlebihnya Loli sendiri dan Fadel sendiri ya. Kedua-duanya ini adalah anak muda yang harus memahami bahwa seorang anak itu memiliki keterbatasan kebebasan. Ya.
apalagi kita tinggal di wilayah timur Iya, kan? di wilayah timur. Dengan adat yang Ya, lumayan adat kita ini kan harus menghormati orang tua. Iya. Dan orang tua memiliki kewajiban hukum maupun moral untuk membimbing, menuntun, mengasuh dan merawat anak-anaknya untuk masa depan yang lebih baik. Jadi menurut saya langkah yang dilakukan oleh Nikita Mirzani adalah langkah yang tepat. Reaksi seorang ibu, apapun sebelumnya hubungan yang tidak baik Iya. dengan anaknya, itu tetap anak yang melekat. Karena itu darah dagingnya. Artinya apapun yang dilakukan Niki saat ini itu sebenarnya hanya untuk melindungi si Loli ya? Ya, melindungi si Loli. Artinya seorang ibu yang kejam sekalipun, dia tidak pernah akan menghendaki anaknya itu hidup menderita. Dan kalau kita berbicara dalam ilustrasi lain, Iya. dalam ajaran-ajaran lain, tidak ada seorang ibu yang anaknya meminta ikan tuh dia memberikan ular itu. Iya. Tidak mungkin itu. Iya. Karena dia akan Filosofinya ingin, seperti itu iya, ya. filosofis itu. Ketika seorang anak meminta ikan, dia tidak mungkin memberikan ular. Karena dia akan pasti memberikan anak yang terbaik gitu loh. Betul. Apalagi dalam kehidupan sosial, secara sosial dan ekonomi, kita ini kan bukan orang yang tidak memiliki materi yang bisa memberikan terbaik buat anaknya. Saya pikir tindakan Nikita itu dapat mewakili seluruh para ibu-ibu di seluruh Indonesia bahwa atas nama seorang ibu dia harus melakukan suatu perjuangan-perjuangan yang sekalipun itu tembok yang sangat besar dia harus melampaui itu. Nah itu karena kecintaan terhadap anak itu, kecintaan terhadap anak. Terakhir Bang, saran Abang sebagai bisa kita bilang ya Abang juga sudah mempunyai gelar doktor dalam hukum, melihat sisi dari pengacaranya Fadel sendiri yang melontarkan bahasa-bahasa mungkin tidak dalam koridor hukum ini gimana? Ya, ini untuk semua lawyer aja. Iya. Pesan moral terhadap semua lawyer lah. Bahwa hindarilah konotasi pembelaan lah. Jadi pembelaan itu ya tidak tepat disampaikan dalam ruang publik untuk membangun dalih kebenaran. Lalu orang lain salah, itu tidak efektif menurut saya. Kenapa? Kontes pembelaan itu hanya berada dalam ruang litigasi pengadilan. Karena di situ memiliki nilai. Apapun yang kita sampaikan, dalil yang kita sampaikan, argumentasi yang kita utarakan, itu mendapat penilaian dari hakim. Sehingga hakim bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Lalu dalam ruang publik, kita argumentasi tentang kebenaran atas nama pembelaan, itu keliru. Lawyer itu tidak konotasi dengan pembelaan. Dalam proses penyidikan sebagai terlapor, harusnya sikap-sikapnya hanya mendampingi secara aktif dalam proses penyelidikan untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Itu prinsip lawyer itu. Ya, prinsip lawyer yang harus dipegang lawyer, bahwa di dalam saat ini tahapan penyidikan dan penyelidikan, apalagi penyelidikan, konteksnya bukan membela, sama-sama mendampingin baik pelapor, pengacara pelapor dan pengacara terlapor, sama-sama mendampingin untuk menemukan kebenaran material. Apakah ini kejahatan sesuai dengan tuduhan atau tidak? Belum konteks pembelaan. Di ruang penyidik itu tidak ada ruang pembelaan. Pembelaan itu adalah pledoi yang disampaikan dalam ruang persidangan. Itu baru ideal dan efektif. Bukan sekarang menyatakan bahwa terlapor tidak salah dan benar, atau katakan dari sisi pelapor menyatakan benar. Tidak. Asasnya adalah asas praduga tidak bersalah. Maka sama-sama spiritnya untuk mencari kebenaran material. Kecuali itu sudah dalam ruang sidang. Di ruang sidang. Di ruang sidang itu kan ada fakta baru, ada bukti baru, ada saksi, ada surat. Lalu disimpulkan dalam bentuk pledoi. Bukan menyimpulkan pada saat bukan menyimpulkan publik. Sekarang. Ini terlalu sumir, bos. Betul. Saya tidak bisa menjamin bahwa anak saya itu hari ini melakukan hal yang baik dan benar. Betul.
Karena jangkauan saya terbatas. Apalagi maaf, hubungan klien dengan kuasa hukum. Betul, betul, betul. Kuasa hukum tidak boleh menyampaikan satu pernyataan yang menjamin kliennya itu adalah benar dan tidak melakukan satu kesalahan. Maaf, bukan ahli nuju, bukan paranormal, dan bukan Tuhan. Itu substansinya. Jadi ini saya tidak mau mengarahkan kepada salah satu lawyer, tapi ini himbauan. Himbauan adalah terhadap lawyer di mana konteks pendampingan, di mana konteks memberikan advice, di mana momentum memberikan satu pendapat atau saran, advice tadi, di mana konteks pembelaannya. Ketika orang datang kepada kita untuk meminta sebagai kuasa hukum, satu wajib harus dimiliki prinsip oleh lawyer, bahwa yang datang kepada kita tidak membawa sebuah kebenaran, hanya membawa cerita dan data. Kebenaran itu adalah di tengah-tengah antara para pihak yang bersengketa. Itulah kebenaran. Maka jangan coba-coba orang datang kepada saya bahwa saya mempunyai uang 10 miliar di Bank DKI tanpa ada bukti, tanpa ada cerita, tanpa ada saksi. Wajib saya menyatakan tidak percaya. Betul. Dan itu bukan sebuah kebenaran. Kalaupun saya mendengar itu, saya menghormati cerita itu, tetapi itu bukan sebuah kebenaran. Kebenaran itu adalah ketika saya mengklarifikasi kepada Bank DKI, benar tidak uang klien saya ada di sana, dalam bentuk klarifikasi, bukan somasi. Artinya lawyer juga harus membangun pemahaman kepada lawyer muda. Kan banyak yang mengklaim sebagai doktor, lawyer senior, tetapi dalam beracara itu banyak offside, melampaui batas-batas kewenangan sebagai kuasa hukum. Dan ada lagi, ada orang memberikan kuasa hukum kepada lawyer, lawyer suruh membuat pernyataan supaya tidak dicabut. Ini aneh. Orang memberikan kuasa itu adalah orang memiliki hak untuk mencabut kembali. Dia punya opsi, Bang. Iya. Jangan buat pernyataan supaya tidak dicabut. Kan begitu ceritanya. Inilah yang menurut saya jangan ya. Ada terjadi di dalam ruang publik yang menurut saya sangat tidak menarik gitu loh. Ya. Jadi ya menyesatkan publik ya. Jadi saya merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh korban itu adalah tindakan yang tepat sebagai pembelajaran bagi semua publik dan semua anak remaja bahwa alasan cinta tidak boleh melakukan satu pelanggaran hukum. Jangan sampai cinta itu menjadi tindak pidana ya, Bang? Iya, cinta itu tidak boleh melampaui aturan. Karena cinta itu adalah hak yang dimiliki secara subjektif. Boleh pakai dan boleh tidak. Tetapi hukum itu bukan hak objektif. Hukum diatur untuk ditaati. Gitu. Oke, terima kasih, Bang.